Bab 422. Pemerasan. Pengawal itu menimbang perak di tangannya, wajahnya tersenyum mengejek. Setelah semua ini, ternyata hanya ingin bertemu dengan Tuan Lin. Tidak masalah, kamu kembali dulu, aku akan segera melapor kepada Tuan. Terima kasih banyak, Zhuang Kangcheng berkata dengan nada merendah. Pengawal itu dengan cepat menemui Lin Hai dan menyerahkan perak yang diterimanya. Sambil menyerahkan perak itu, dia menceritakan dengan detail bagaimana Zhuang Kangcheng berusaha menyuapnya. Tuan, dia tampak sangat putus asa, seperti akan melakukan apapun demi bertemu Anda, katanya dengan senyum kemenangan. Lin Hai mendengarkan dengan tenang, dengan sedikit senyum tersenyum. Kamu bekerja dengan baik, ini akan menjadi prestasimu, aku akan mencatatnya. Terima kasih, Tuan Lin, jawab pengawal tersebut dengan semangat. Dia sangat senang, karena mencatat prestasi dalam dinas militer adalah hal yang sangat bermanfaat untuk karir mereka. Setiap pencapaian kecil bisa membuat mereka semakin dekat ke jenjang promosi. Pergi dan bawa Zhuang Kangcheng ke sini, perintah Lin Hai sambil menyandarkan tubuhnya pada kursi. Setelah pengawal pergi, Yu Huaxi yang sejak tadi berdiri di dekatnya, membuka suara dengan tenang. Apa yang akan kamu lakukan dengan pemimpin geng garam itu? Tanyanya. Tidak mungkin aku akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia sudah bertindak sewenang-wenang di sini selama bertahun-tahun, menguasai daerah ini seperti raja kecil. Dia pasti sudah mengumpulkan kekayaan yang tidak sedikit, jawab Lin Hai. Dan uang itu bisa kita manfaatkan untuk membentuk armada laut. Kita sedang membutuhkan dana tambahan untuk memperkuat kekuatan militer kita di perairan. Yu Huaxi mengangguk setuju. Benar sekali. Tidak mungkin kita membebaskan orang seperti dia. Selain itu, melihat kondisi rakyat di sekitar sini, sudah terlalu lama mereka hidup di bawah cengkeraman para pejabat korup dan penjahat seperti dia. Membiarkan orang seperti Zhuang Kangcheng hidup hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat. Yu Huaxi sudah menyaksikan terlalu banyak penderitaan rakyat selama beberapa hari terakhir ini. Setiap desa yang mereka lewati, warganya tampak hidup dalam kemiskinan, tertekan oleh pajak yang terlalu tinggi dan kekuasaan para pejabat korup yang memeras mereka. Semua ini membuat Yu Huaxi semakin membenci para pejabat lokal dan para preman yang bekerja sama dengan mereka. Dia bahkan ingin langsung menebas kepala mereka semua, jika itu bisa mengakhiri semua penderitaan rakyat. Tenang saja, kata Lin Hai, tersenyum tipis. Apapun kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Tak lama kemudian, Zhuang Kangcheng dibawa masuk oleh pengawal. Wajahnya tampak gugup, meskipun dia mencoba untuk bersikap tenang. Lin Hai melambaikan tangannya kepada para pengawal, memberi isyarat agar mereka pergi. Kalian semua boleh pergi sekarang. Aku dan Tuan Yu Huaxi akan mengurus ini sendiri, kata Lin Hai dengan nada tenang namun tegas. Salam hormat kepada kedua tuan, kata Zhuang Kangcheng sambil membungkukkan badan. Pada saat ini, dia sama sekali tidak berani menunjukkan sikap sombong lagi. Sebaliknya, dia tampak sangat merendah, berusaha sekuat mungkin untuk tidak membuat kedua pejabat muda itu marah. Kamu adalah pemimpin geng garam, Zhuang Kangcheng, bukan? Tanya Lin Hai, nadanya datar tapi penuh tekanan. Betul, itu aku, jawab Zhuang Kangcheng segera. Kamu telah berusaha keras untuk bertemu denganku, jadi, apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan? Lin Hai bertanya, matanya menatap tajam ke arah Zhuang Kangcheng. Ini, Zhuang Kangcheng tampak sedikit ragu, dia melirik Yu Huaxi sebelum melanjutkan, jangan khawatir, kata Lin Hai. Ini adalah Panglima Yu Huaxi, pemimpin pasukan utara, dia bukan orang luar. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja di sini. Zhuang Kangcheng menghela napas, tampak sedikit lebih tenang, lalu dengan nada memelas dia berkata, aku mohon kepada kedua tuan untuk memaafkan aku kali ini. Aku bersedia melakukan apapun, asalkan kalian bersedia mengampuni aku. Yu Huaxi mendengus keras. Kejahatanmu sudah cukup untuk membuatmu dihukum mati ribuan kali, dan kamu masih berani memohon ampun. Jika bukan karena kita kekurangan tenaga kerja untuk membangun kapal, aku sudah menyeretmu keluar dan memenggalmu. Wajah Zhuang Kangcheng langsung pucat mendengar kata Yu Huaxi. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, Tuan benar sekali. Aku memang pantas mati ribuan kali. Tapi meskipun aku dibunuh, kedua tuan tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku telah menghabiskan banyak tahun di Haidong dan mengumpulkan sejumlah kekayaan. Jika kalian bersedia memaafkan aku bersedia menyerahkan semua yang aku miliki.
Lin Hai melirik ke arah Yu Huasi dengan senyum penuh makna di matanya. Uangmu, aku tidak tertarik dengan uang sekecil itu, kata Yu Huasi dengan acuh tak acuh, meskipun dalam hatinya dia penasaran seberapa besar kekayaan yang sebenarnya dimiliki oleh Zhuang Kangcheng. Zhuang Kangcheng tampak sedikit lega, berpikir bahwa setidaknya masih ada kesempatan untuk bernegosiasi. Tuan mungkin tidak tertarik, tapi izinkan aku memberitahu, aku bersedia menyerahkan 500.000 tael perak untuk menyelamatkan nyawaku. Mendengar jumlah itu, Yu Huasi terkejut. 500.000 ted perak. Dia tidak menyangka seorang pemimpin geng garam kecil bisa memiliki uang sebanyak itu. Di Jinzhou, sebelumnya, 3 geng besar bisa mengumpulkan lebih dari 1 juta tael perak, tapi itu karena mereka tidak hanya memeras rakyat, mereka juga merampok kapal barang yang melewati wilayah mereka. Jumlah sebesar itu dikumpulkan dalam waktu bertahun-tahun, namun, di tempat ini, hanya dari operasi geng garam, Zhuang Kangcheng bisa mengumpulkan 500.000 tael perak. Yu Huasi tidak bisa menahan rasa herannya. 5 keluarga besar sangat berpengaruh dan kaya, tapi bahkan mereka tidak memiliki cadangan perak sebanyak itu, pikir Yu Huasi dalam hati. Keluarga besar memang memiliki banyak kekayaan, tetapi mereka juga memiliki banyak tanggungan, serta biaya operasional yang sangat besar. Mereka menjalankan bisnis yang sah, berbeda dengan para preman seperti Zhuang Kangcheng, yang tidak ragu-ragu untuk memeras rakyat miskin. Uang sebanyak itu tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu, kata Lin Hai dengan tenang. Zhuang Kangcheng terkejut. Dia mengira dengan uang sebanyak itu, siapapun akan terdiam dan akan menyelamatkan nyawanya hanya dengan satu kalimat. Tetapi tampaknya kedua pejabat muda ini tidak tertarik dengan uang. Wajah Zhuang Kangcheng terlihat panik saat dia mencoba mencari cara untuk meyakinkan kedua orang tersebut. Dengan nada putus asa, dia berkata, aku benar-benar sudah menyerahkan semua yang aku miliki. Jika kalian tidak memaafkan aku benar-benar tidak tahu harus mencari uang dari mana lagi. Lin Hai mendekat, dia menunduk dan menatap Zhuang Kangcheng dengan tatapan dingin. Aku bisa melihat dari matamu bahwa kamu belum berkata jujur. Ini kesempatan terakhirmu. Kumpulkan 800.000 tael perak dan serahkan semua bukti kejahatan pejabat yang kamu miliki. Jika tidak, kamu akan dipekerjakan sampai mati. Zhuang Kangcheng terjatuh, dia ketakutan. Selama hidupnya, dia dikenal sebagai orang yang kejam dan berani. Tapi sekarang, dia merasa tidak berdaya di hadapan dua pejabat muda ini. 800.000 tael perak. Tuan, dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Teriaknya dengan putus asa. Itu bukan urusanku, kata Lin Hai dengan acuh tak acuh. Kita lihat saja, apakah kamu yang akan menyerah lebih dulu, atau aku yang akan mengambil uangmu. Zhuang Kangcheng gemetar ketakutan. Tuan, ampun, aku akan membayar. Aku memang tidak punya uang sebanyak itu, tetapi seluruh harta aku dan perak tunai bernilai sekitar 600.000 tael. Selain itu, para pejabat di daerah ini juga telah menggelapkan puluhan ribu tael perak. Aku punya semua bukti kejahatan mereka. Jika kalian bersedia mengampuni aku, saya akan menyerahkan semuanya. Mendengar hal ini, tatapan mata Lin Hai semakin dingin. Selama ini, kekayaan negara kita sudah dicuri oleh para pejabat korup. Sudah saatnya membersihkan mereka satu persatu. Bab 423. Tidak ada gunanya. Zhuang Kangcheng berlutut tidak berani berbicara. Dia takut jika mengatakan sesuatu yang salah, Lin Hai akan marah dan membunuhnya. Kamu tulis semua yang kamu ketahui, tuliskan juga semua harta yang kamu miliki. Jika ketahuan bahwa kamu menyembunyikan sesuatu, aku akan memotongmu dan mencincangmu. Lin Hai tiba menepuk meja dengan keras, menunjukkan ancaman yang jelas. Zhuang Kangcheng sangat ketakutan, tetapi dia tetap ingin mendapatkan kepastian. Dia memberanikan diri untuk bertanya, jika aku melaporkan semua yang aku ketahui, bisakah aku diampuni kali ini? Itu tergantung pada apakah pengakuanmu bisa menjatuhkan semua pejabat korup, termasuk Zifu dan Xianling. Jika informasi itu tidak berguna, kamu tetap tidak akan diampuni. Tuan tidak perlu khawatir, semua bukti yang aku berikan pasti benar, bahkan jika mereka dibunuh 100 kali, itu sudah lebih dari cukup. Bagus, cepat tuliskan, kesabaranku terbatas. Lin Hai memerintahkan seseorang membawakan kertas dan pena, lalu dia menyuruh Zhuang Kangcheng menulis semua bukti kejahatan yang dia ketahui. Zhuang Kangcheng ditinggal di dalam sebuah ruangan, wajahnya terlihat panik antara ragu dan khawatir. Di luar dan di sampingnya, para pengawal menjaga,
mengawasi dirinya dengan ketat. Melarikan diri bukanlah solusi tepat, dia masih ingin mendapatkan kepastian bahwa dia akan dibebaskan setelah mengakui segalanya, tapi sampai saat ini dia belum mendapat jaminan itu. Semakin lama situasinya seperti ini, dia semakin khawatir. Jika setelah mengakui semuanya dan dia tetap dibunuh, dia tidak punya cara lain untuk menyelamatkan dirinya. Apa yang kamu pikirkan? Jika kamu berani menipu kami, Tuan sudah memerintahkan untuk memotong tangan dan kakimu lebih dulu, lalu melemparmu ke kolam garam hingga kamu diasinkan seperti daging. Seorang pengawal di belakangnya memperingatkan dengan suara dingin. Cepat tulis. Kesabaran Tuan terbatas, pengawal lain berteriak dengan keras. Zhuang Kangcheng tidak berani menunda lebih lama lagi, dia menghela napas dalam dan mulai menulis. Pertama-tama dia mulai menulis tentang bagaimana dia dan para pejabat bekerja sama, menindas rakyat, dan melakukan korupsi. Bahkan, mereka bekerja sama dengan para bandit untuk menjual garam ilegal. Akibatnya, rakyat di daerah ini hidup dalam kemiskinan, sementara para pejabat hidup mewah di Haidong. Di luar, Lin Hai berbicara dengan Yu Huaxi. Menurutmu, apakah dia benar-benar akan mengakui semuanya? Apa kita benar-benar akan membiarkannya pergi setelah itu? Tanya Yu Huaxi sedikit kebingungan, situasi ini membuatnya ragu. Jika mereka tidak membiarkan Zhuang Kangcheng pergi, dia mungkin tidak akan mengungkapkan segalanya. Namun, jika mereka membebaskannya setelah pengakuannya, hal itu akan sangat tidak memuaskan. Lin Hai tersenyum dan berkata, untuk orang yang begitu jahat, tidak ada alasan bagi kita untuk menepati janji. Bahkan jika tidak menepati janji akan membawa karma buruk, maka aku yang akan menanggungnya. Tidak mungkin membiarkan orang sejahat itu hidup, kemanapun dia pergi, dia akan membawa malapetaka bagi rakyat. Yu Huaxi merasa sangat kagum. Di zaman dahulu, orang-orang sangat menghargai janji, mereka percaya jika mengingkari janji, mereka akan mendapatkan hukuman. Tapi Lin Hai berani menanggung risiko itu demi menghukum orang jahat. Yu Huaxi merasa keberanian semacam itu layak diacungi jempol. Kakak Lin, biar aku yang melakukannya. Aku yang akan membunuhnya, jadi itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran janji dari kamu, kata Yu Huaxi. Lin Hai tertawa dan berkata, kapan aku pernah bilang aku akan membiarkannya pergi? Sepertinya aku tidak pernah membuat janji, kan? Jadi, bagaimana mungkin itu dianggap sebagai pengingkaran janji? Yu Huaxi tertegun sejenak. Ketika Zhuang Kangcheng mengajukan permintaan itu, Lin Hai memang tidak menjawab, tapi Yu Huaxi mengira Lin Hai sudah menyetujuinya. Ternyata Lin Hai bermain dengan cerdik, karena dia tidak memberikan janji secara langsung, sehingga tidak akan ada pengingkaran janji. Yu Huaxi tertawa dan berkata, aku benar-benar kagum padamu, Kakak Lin. Hehe, kamu lihat, meskipun dia adalah pemimpin yang kejam, dia sebenarnya hidup mewah dan paling takut mati dari siapapun. Selain itu, dia sudah lama tidak melakukan pekerjaan fisik, seperti yang kamu lihat, tangannya penuh dengan luka lecet, itu menandakan dia sudah lama tidak bekerja keras. Semakin mewah hidup seseorang, semakin mudah kehendak mereka terkikis, dan mereka tidak mampu menghadapi penderitaan lagi, kata Lin Hai dengan santai. Benar sekali, orang-orang seperti itu tampak menakutkan di luar, tetapi begitu mereka bertemu dengan orang yang lebih tangguh, mereka langsung menjadi seorang pengecut. Yu Huaxi mengangguk. Dalam 2 hari berikutnya, rakyat mulai menyadari adanya perubahan. Orang dari geng garam yang biasanya datang memungut uang tiba-tiba menghilang. Hanya beberapa orang geng garam yang masih menjaga ladang garam, memastikan para pekerja tetap bekerja tanpa henti. Namun, para pedagang kecil dan warga biasa tidak melihat anggota geng garam memungut uang lagi. Mereka merasa senang, tetapi juga sedikit khawatir. Mereka tidak tahu apakah geng garam akan kembali setelah beberapa hari untuk memungut lebih banyak uang. 2 hari kemudian, Lin Hai dan Yu Huaxi menemui Zhuang Kangcheng. Bagaimana? Sudah 2 hari, kenapa belum selesai menulis? Maaf, Tuan, sepertinya dia bermain-main, dia hanya menulis bukti kejahatan para pejabat korup, tapi tidak menulis apapun tentang kejahatannya sendiri. Oh, jadi dia memilih untuk mengakui kesalahan dan mati. Tuan salah paham, selama 2 hari ini, aku hanya menunggu janji dari Tuan, kata Zhuang Kangcheng dengan cepat. Lin Hai mengernyitkan dahinya. Bukankah aku sudah mengatakan apa yang harus dikatakan? Apa lagi yang ingin kamu katakan? Aku sudah menulis semua bukti tentang kejahatan para pejabat, dan satu-satunya yang tersisa adalah tempat aku menyembunyikan uang dan kejahatan pribadiku.
Aku berpikir, jika Tuan akan mengampuniku, maka Tuan tidak perlu mengetahui kejahatanku, bukan? Benar juga, tidak perlu menulis itu. Katakan di mana uangmu disembunyikan, aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Tuan, tunggu dulu. Jika aku memberikan uang itu kepada Tuan, apakah Tuan akan membiarkanku pergi? Aku perlu janji dan sumpah dari Tuan bahwa aku tidak akan dibunuh. Kamu berani juga, iya, meminta aku bersumpah demi dirimu. Lin Hai tidak memanjakannya, begitu dia mendapatkan bukti kejahatan para pejabat, dia tidak peduli jika tidak mendapatkan uang puluhan ribu tael perak. Baginya, yang paling penting adalah keadilan, dan uang bisa dicari nanti. Zuang Kangcheng terkejut dan segera berteriak, Tuan, jangan tidak menepati janji. Aku sudah setuju memberikan semua uangku kepada Tuan, dan rahasia ini akan kubawa mati, tidak akan ada yang tahu, semua uang itu bisa menjadi milik Tuan. Aku memang suka uang, tapi ada banyak cara untuk mendapatkannya. Jika aku berjanji membiarkanmu pergi, tentu aku akan menepatinya. Tapi kamu adalah orang pertama yang berani memintaku bersumpah. Lin Hai menatap Zuang Kangcheng dengan dingin, seperti menatap seorang yang sudah mati. Bab 424, Prefektur. Zuang Kangcheng benar-benar ketakutan, Lin Hai sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Dia sudah menyerahkan semua bukti kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat. Jika harta miliknya juga tak diinginkan, maka dia benar-benar tak punya sandaran lagi. Aku akan bicara, aku bisa bicara. Zuang Kangcheng menggertakkan giginya. Pada situasi seperti ini, dia hanya bisa bertaruh, berharap setidaknya masih ada kesempatan untuk hidup. Aku menyimpan sebagian uang di rumah, tapi sebagian besar kusimpan di tempat lain. Di luar kota ada sebuah rumah peristirahatan, dan tidak ada seorang pun yang tahu tempat itu. Itu adalah persiapan jika suatu hari terjadi masalah, aku bisa bersembunyi di sana, kata Zuang Kangcheng dengan panik. Kelinci cerdik selalu punya 3 lubang persembunyian, siapa yang mengira kamu juga sudah menyiapkan jalur pelarian, benar-benar tidak terduga. Lin Hai mencemooh dengan dingin. Tuan mungkin tidak tahu, orang seperti kami hidup dengan kepala yang selalu di ujung tanduk. Kita tidak pernah tahu kapan keadaan akan berubah dan tiba-tiba kami akan dikejar oleh pemerintah. Jadi tentu saja kami harus mempunyai tempat persembunyian, asalkan Tuan bersedia memberiku kesempatan untuk hidup. Aku akan menyerahkan semua kekayaanku kepada Tuan. Baiklah, antar dia untuk mengambil uangnya. Setelah itu, lepaskan dia. Lin Hai memberi perintah kepada Wang Dayong. Namun, secara diam-diam Lin Hai memberi isyarat kepada Wang Dayong untuk membunuh Zuang Kangcheng setelah mendapatkan uangnya. Hamba siap melaksanakan perintah, jawab Wang Dayong dengan tegas. Setelah memberi perintah, Lin Hai segera berbalik dan pergi tanpa berkata apa lagi. Wang Dayong mengumpulkan sekelompok penjaga dan menyiapkan belasan kereta kuda untuk mengangkut barang hasil sitaan dari Zuang Kangcheng. Sementara itu, Yu Huasi yang merasa sedikit khawatir berkata, masalah ini sangat penting, bagaimana kalau aku juga mengirim orang untuk ikut bersama mereka? Tidak perlu, Wang Dayong dan anak buahnya bisa menangani masalah ini. Kita berdua masih punya urusan yang sangat penting untuk diselesaikan, jawab Lin Hai dengan tenang. Apa yang lebih penting pada saat seperti ini? Tanya Yu Huasi penasaran. Lin Hai mengangkat setumpuk bukti kejahatan yang ditulis oleh Zuang Kangcheng dan berkata, dengan semua bukti ini, tentu kita harus menangkap para pejabat yang terlibat. Tapi setelah kulihat daftar ini, sepertinya hampir tidak ada pejabat yang jujur di sini. Jadi, sepertinya aku harus tetap menjabat sebagai prefek di sini untuk sementara waktu. Yu Huasi tak bisa menahan tawanya. Terakhir kali kamu menjadi prefek selama lebih dari setengah bulan, rakyat memberimu payung penghormatan, Ibu Suri bahkan memujimu di istana. Menurutku, kali ini rakyat pasti akan memberimu payung lagi. Kamu adalah pejabat jujur yang sangat terkenal di seluruh negeri. Sejujurnya, aku lebih berharap kehormatan itu bisa diperoleh oleh orang lain. Aku hanya menjalankan tugas sehari sebagai biksu yang membunyikan lonceng. Aku tak pernah berpikir untuk terus menjadi pejabat, jawab Lin Hai sambil tersenyum masam. Meskipun Lin Hai sangat dihormati oleh rakyat sebagai seorang prefek, ada begitu banyak masalah yang harus ditanganinya. Sifat malas Lin Hai sebenarnya sangat tidak cocok untuk menjadi seorang pejabat. Selain itu, alasan dia bisa menjalankan tugas sebagai prefek dengan baik adalah karena dukungan latar belakangnya yang sangat kuat. Apapun keputusan yang dia buat, tidak ada pejabat lain yang berani menentangnya.
Pejabat di atasnya juga tidak berani memberikan kritik, jika bukan karena dia adalah orang kepercayaan Ibu Suri, dan jika dia tidak memiliki dukungan dari Raja Lin, mungkin meskipun dia menjadi seorang prefek, dia akan menghadapi banyak tantangan dari para pejabat lainnya. Menjadi pejabat yang baik dan jujur sebenarnya tidaklah mudah, karena terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Lin Hai dan Yu Huaxi naik kereta menuju kantor prefektur. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat para penjaga yang menguap dengan malas. Semuanya tampak lesu dan acuh tak acuh, tidak seperti pejabat yang seharusnya terlihat berwibawa. Jika orang ini adalah bawahannya, Lin Hai pasti sudah memukul mereka habis-habisan. Namun, dia menahan amarahnya dan berjalan mendekat. Mau apa kalian? Kalian tidak tahu ini tempat apa. Beraninya kalian masuk. Teriak dua penjaga, menghalangi jalan mereka. Dengan wajah penuh curiga, mereka menatap Lin Hai. Melihat pakaian mereka yang tampak bagus, para penjaga berpikir bahwa mereka adalah pedagang yang datang untuk berbisnis. Aku ingin bertemu Tuan Prefek, kata Lin Hai dengan nada kesal. Tuan Prefek kami bukan orang yang bisa kamu temui begitu saja. Setidaknya kamu harus punya ini. Salah satu penjaga menggerakkan jarinya, jelas meminta uang suap. Yu Huaxi sangat marah dan hendak menghukum mereka, tetapi Lin Hai dengan cepat menahan tangannya. Uang bukan masalah. Lin Hai mengeluarkan sekeping emas dan meletakkannya di tangan penjaga. Melihat pemberian yang begitu besar, sikap penjaga berubah drastis dalam sekejap. Tuan muda ini jelas bukan orang sembarangan. Pasti seorang pedagang besar, iya. Oh, kamu bisa melihat statusku? Tanya Lin Hai dengan nada ingin tahu. Sebagai pejabat pemerintah, kami harus memiliki pandangan yang tajam. Jika tidak, bagaimana kami bisa bekerja di kantor prefektur? Aku rasa kamu datang untuk berbisnis garam, iya. Kalau memang begitu, kamu sudah datang ke tempat yang tepat. Tapi, Tuan Prefek kami tidak akan langsung menerima uang. Kami bisa memberimu saran tentang bagaimana melancarkan urusanmu. Kata penjaga itu, dengan senyum licik di wajahnya, Lin Hai tahu bahwa mereka ingin memeras lebih banyak uang, tapi dia ingin melihat seberapa jauh mereka akan berusaha. Uang bukan masalah, asalkan urusanku lancar, kalian pasti puas. Jawab Lin Hai. Haha, kalau begitu, ikuti saran kami, dan urusanmu pasti lancar, jawab penjaga dengan nada penuh kepastian. Lin Hai tahu bahwa hanya berbasa-basi dengan mereka tidak akan cukup. Dia mengeluarkan lebih banyak perak dan emas, yang jumlahnya setidaknya bernilai 20 hingga 30 tael perak. Ini cukup untuk kalian minum, bukan? Tanya Lin Hai. Penjaga itu tersenyum lebar dan segera mengambil uang tersebut. Lebih dari cukup. Dengan kemurahan hati Tuan yang seperti ini, urusan Tuan pasti akan sukses besar, jawab mereka dengan penuh keyakinan. Jadi, bagaimana caranya agar Tuan Prefek mau bekerja sama? Tanya Lin Hai, berpura-pura tidak tahu. Kami beritahu kamu, Tuan Prefek kami tidak suka menerima uang tunai, karena itu bisa dijadikan bukti. Dia lebih suka menerima barang antik, lukisan, atau perhiasan. Barang-barang semacam itu adalah hal yang biasa di antara para cendekiawan, jadi meskipun kamu memberikannya sebagai hadiah, tidak akan ada yang bisa menyalahkan hal itu. Begitu ya, jawab Lin Hai, pura-pura paham. Tapi aku datang terburu-buru dan hanya membawa uang. Barang antik dan lukisan bagus sulit didapat dengan cepat. Tidak masalah, Tuan. Kamu lihat sana, belok ke timur, di sana ada sebuah pegadaian. Kamu bisa membeli sesuatu yang berharga dari sana dan memberikannya kepada Tuan Prefek, saran penjaga dengan nada licik. Apakah pegadaian itu ada hubungannya dengan Tuan Prefek? Tanya Lin Hai. Dengan penasaran, wah, kamu benar-benar cerdas. Pegadaian itu memang milik Tuan Prefek kami, tapi dikelola oleh pelayan kepercayaannya. Jawab penjaga. Oh, begitu, Lin Hai berpura-pura terkejut. Ada satu hal penting lagi. Tuan Prefek kami sebenarnya sangat suka menulis. Jika kamu rela membayar mahal, mintalah dia menulis sebuah kaligrafi atau membuat puisi untukmu. Jika Tuan Prefek senang, urusan bisnismu pasti akan lancar, kata penjaga itu, mencoba memberi saran terakhir. Bersambung